Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, kalau kita mau menyadari, keinginan manusia amatlah sangat banyak. Walaupun kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan, akan tetapi jika kita melihat orang lain mempunyai lebih daripada kita, rasa iri pastilah akan muncul dalam benak kita. Bertanya-tanya kenapa mereka bisa seperti itu, kenapa mereka lebih beruntung daripada kita, dan pertanyaan-pertanyaan lain sebagainya. Seolah-olah apa yang diberikan Allah kepada kita tidaklah tampak, seolah-olah Allah tidak adil kepada kita. Dan di saat itulah rasa kecewa akan selalu menyelimuti hati orang-orang yang mempunyai sifat seperti itu. Lalu yang terjadi, kita tidak akan pernah mempunyai rasa syukur atas apa yang kita dapatkan, selalu kurang dan akan terus merasa selalu kurang. Padahal jika kita mau berpikir, Allah telah mengatakan bahwasanya apabila kita pandai bersyukur, maka nikmat kita akan ditambah oleh Allah. Untuk mengungkapkan rasa syukur kita pun, Allah tidak meminta lebih. Cukup hanya dengan mengucapkan kalimat hamdalah saja. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah nikmatnya kepada kita. Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Quran Surah Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Mensyukuri nikmat yang diberikan Allah kepada kita juga memudahkan untuk mendapatkan ampunan dari segala dosa-dosa kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberi suatu nikmat kepada seorang hamba, kemudian ia mengucapkan Alhamdulillah, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala menilai ia telah mensyukuri nikmat itu. Apabila dia mengucapkan Alhamdulillah yang kedua, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberinya pahala yang baru lagi. Apabila dia mengucapkan Alhamdulillah untuk yang ketiga kalinya, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Al-Hakim. Lalu apa alasan yang membuat kita tidak mau bersyukur kepada Allah? Kalau Allah saja memudahkan segala urusan bagi kita yang mau bersyukur. Oleh karena itu, pesan untuk saudaraku semuanya adalah renungi dan ingat-ingatlah nikmat yang pernah Allah berikan kepada kita. Lalu setelah itu, syukuri. Hindari dulu untuk melihat kelebihan orang lain, karena ada ungkapan yang mengatakan rumput tetangga akan selalu terlihat lebih hijau daripada rumput sendiri. Dan ini hanya terjadi bagi orang-orang yang tidak mempunyai rasa syukur kepada Allah. Selain ditambah nikmat, buah manis dari rasa syukur kita kepada Allah adalah merupakan sifat dari orang yang beriman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, seorang mukmin itu sungguh menakjubkan karena setiap perkaranya itu baik. Namun tidak akan terjadi demikian kecuali pada seorang mukmin sejati. Jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur, dan itu baik baginya. Jika ia ditimpa kesusahan, ia bersabar, dan itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut sudah sangat jelas dikatakan bahwa orang yang beriman pasti akan selalu mensyukuri nikmat yang diberikan kepadanya meski sekecil apapun itu. Tapi bagi orang yang kurang imannya, sebesar apapun nikmat yang diberikan Allah kepada kita seolah tidak ada artinya, merasa kurang dan terus merasa kurang. Oleh sebab itu, saya hanya berpesan kepada saudaraku semuanya, syukurilah apapun yang diberikan Allah kepada kita mulai sekarang. Insya Allah, kita akan dicatat oleh Allah sebagai hamba yang beriman, sehingga nikmat Allah tak akan pernah putus kepada kita. Lalu janji Allah yang kedua adalah merupakan sebab datangnya ridho dari Allah. Dalam Quran Surah Az-Zumar ayat 7, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sudah berfirman, jika kamu kafir, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan imanmu dan dia tidak meridhoi kekafiran bagi hambanya. Dan jika kamu bersyukur, niscaya dia meridhoi bagimu kesyukuranmu itu. Dari ayat tersebut sudah jelas dikatakan, jika kita bersyukur, maka kita akan mendapatkan ridho dari Allah. Untuk apa kita harus mendapatkan ridho dari Allah? Ketahuilah wahai saudaraku, jika Allah ridho terhadap sesuatu yang kita kerjakan, insya Allah apapun yang kita kerjakan akan menjadi berkah dan bermanfaat untuk diri kita, keluarga, dan orang lain. Janji Allah yang ketiga adalah menjadi penyebab diselamatkan dari azab Allah. Dalam Quran Surah An-Nisa ayat 147, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman,
Tidaklah Allah akan mengazab kalian jika kalian bersyukur dan beriman. Sesungguhnya Allah Maha Bersyukur lagi Maha Mengetahui. Inilah yang menjadi penyebab Allah tidak menurunkan azabnya kepada orang-orang yang pandai bersyukur. Meskipun Allah menguji hambanya yang bersyukur tersebut dengan kesusahan, namun yakinlah hal tersebut semata-mata hanya karena kecintaan Allah terhadap hambanya yang pandai bersyukur. Lalu janji Allah yang keempat adalah Allah akan melipat gandakan anugerahnya. Rasa syukur tak hanya membuat hidup menjadi lebih indah, akan tetapi bisa membuat rezeki kita bisa menjadi bertambah. Allah akan menambah rezeki dan anugerah lain yang dikehendakinya kepada orang yang bersyukur. Allah mencintai orang-orang yang ikhlas menerima pemberiannya. Dan jika kita bersyukur atas apa yang kita dapatkan, maka hal tersebut akan mengundang banyak rezeki kepada diri kita. Orang yang selalu bersyukur tahu bagaimana cara berterima kasih kepada Allah. Ia tidak akan mengeluh hanya karena yang didapatnya tidak sesuai dengan harapan. Tapi justru orang-orang yang pandai bersyukur tersebut akan lebih memanjatkan syukur kepada Allah, supaya rezekinya bisa dilipat gandakan lagi. Lalu janji Allah yang kelima adalah akan mendapatkan ganjaran di dunia dan akhirat. Mungkin saudaraku semuanya tidak menyangka bahwa rasa syukur kita kepada Allah hanya sekedar pujian di lisan. Tapi ketahuilah, rasa syukur yang kita ucapkan ternyata menuai pahala yang besar di mata Allah. Bahkan pintu rezeki yang tadinya tertutup bisa terbuka karena rasa syukur kita kepada Allah. Dalam Quran Surah Ali Imran ayat 145, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman, "Dan sungguh orang-orang yang bersyukur akan kami beri ganjaran." Saya hanya bisa mengajak kepada saudaraku semuanya, ringankanlah lisan kita untuk sering mengucapkan syukur kepada Allah. Meskipun anugerah dan rezeki yang saudaraku dapat hari ini hanya sekecil biji sawi. Semoga kita semua menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur dalam segala hal dan mendapat ridha dari Allah saat di dunia dan terlebih lagi di akhirat kelak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga materi ini bermanfaat. Sampai ketemu pada materi berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.